Salam kenal buat pejuang SKB CPNS 2019. Nah, sekarang saya akan coba sharing mengenai gimana sih pengalaman saya waktu mengikuti SKB CPNS 2018. Nah, khususnya untuk formasi guru matematika. Jadi, pertama kali saya mengikuti tes CPNS itu pada tahun 2018. Mendaftar pada formasi guru matematika melalui jalur cum laude. Nah, untuk pada SKB-nya, pengalaman saya saat itu kami diberikan ada 100 soal yang kalau saya lihat dari 100 soal itu 30 soal itu terdiri dari soal tentang pedagogik dan 70-nya mengenai soal matematika. Pada soal pedagogik itu yang ditanyakan mengenai gimana sih pengetahuan kita tentang ilmuwan, karena ada ditanya tentang ilmuwan, lalu ada juga ditanya tentang alat pengukur, lalu ada juga ditanya mengenai RPP, lalu gimana penguasaan kita di kelas, hal-hal seperti itulah yang ada di soal pedagogiknya. Jadi untuk persiapan soal pedagogiknya saya hanya menyarankan para pejuang SKB untuk belajar mengenai pedagogi guru, lalu menambah wawasan mengenai ilmuwan-ilmuwan matematika, lalu menambah wawasan mengenai alat-alat ukur. Jadi kiranya hal-hal itu bisa membantu nanti teman-teman para pejuang SKB untuk persiapan pada soal pedagogiknya. Itu sekitar 30. Nah, ini mungkin yang paling ditunggu-tunggu kan. Untuk soal matematika yang ada 70, itu materi yang keluar kalau yang saya ingat itu dari SD sampai materi SMA itu keluar semua. Nah, tapi ini ada tapinya nih. Materi SD-nya itu memang seperti luas, keliling, hanya kita sedikit dirumitkan dengan angka-angkanya yang dengan angka-angka desimal. Lalu untuk materi SMP-nya yang paling saya ingat itu mencari luas lingkaran, tapi jari-jarinya itu bentuk komanya dan desimalnya itu ada 2-3 angka di belakang koma. Jadi benar-benar butuh ketelitian untuk menghitung luasnya, padahal mudah tapi kita sedikit dirumitkan dengan angka-angkanya yang desimal. Lalu untuk materi SMA-nya juga sangat banyak, dari materi kelas 10 sampai materi kelas 12 itu semua keluar satu-satu soal begitu. Jadi kalau saya rangkum mengenai materi matematika yang keluar pada soal matematikanya itu dari yang ada pecahan juga ada, lalu ada luas dan keliling bangun datar, ada volume dan luas permukaan pada bangun ruang, matriks, lalu ada mengenai trigonometri, yang persamaan trigonometri ada keluar. Lalu ini saya ingat banget itu ada soal tentang modulo atau mod, dan itu pangkatnya yang sampai 3, misalkan yang kayak mod 100 dari 43, pangkat 43, pangkat 43, mod 100 itu saya ingat banget. Lalu ada mengenai program linear, lalu ada mengenai integral, limit, ada mengenai turunan, lalu ada eksponen, ada logaritma juga, lalu ada juga mengenai deret, barisan, terus ada juga mengenai vektor, ada mengenai dimensi 3, ada mengenai statistika, peluang, dan pokoknya semua materi dari kelas 1 SMA sampai kelas 3 SMA itu masuk. Nah, jadi saya juga akan bagi tips gimana sih kemarin itu saya ngitung perhitungannya waktu ada soal-soalnya yang gampang sebenarnya, tapi karena angkanya desimal itu membuat seperti rumit gitu. Nah, saya juga akan sharing tips-tips gimana persiapan yang saya lakukan waktu akan mengikuti SKB Matematika pada CPNS 2018. Nah, yang pertama itu pastinya doa. Silakan teman-teman ambil waktu khusus untuk mendoakan harapan teman-teman supaya bisa lulus SKB pastinya. Lalu yang kedua itu adalah persiapan materi. Begitu setelah pengumuman SKD yang menyatakan bahwa lanjut ke SKB, seminggunya itu saya ambil waktu untuk persiapan materi. Itu hanya seperti saya pelajari materi, saya buka kembali materi matematika,
dari yang SMP sampai SMA. Saya pastikan bahwa rumus-rumus atau konsep-konsepnya dapat saya pahami. Lalu yang ketiga, saya baru setelah seminggunya itu saya mulai ambil target harian pengerjaan soalnya. Jadi ketika itu saya ambil target saya minimal tiap hari itu 20 soal. Itu minimal banget. Jadi 20 soal itu pun saya ambil dari beberapa topik. Misalkan dari eksponen 5, lalu dari logaritma 5 itu minimal 20. Dan waktu untuk pengerjaan soalnya juga bukan hanya ketika waktu kosong. Karena ketika itu saya juga gunakan waktu-waktu yang misalkan kalau lagi di sekolah ngajar, waktu istirahat kan itu cuma 15 menit, satu soal saya targetkan bisa terkerjakan. Lalu ketika misalkan siswa lagi saya suruh mencatat, saya sudah habis menerangkan, jadi waktu saya lagi suruh siswanya mencatat, saya juga kerjakan soal. Minimal mungkin dapat 2 atau 3 soal. Jadi malamnya saya tinggal lihat berapa sih yang masih kurang dari target harian saya itu. Lalu saya tambahkan, lengkapi untuk memenuhi target. Setelah itu kalau kira-kira saya masih belum ngantuk, saya tambahkan lagi latihan soalnya. Lalu yang keempat, saya ikut ke grup-grup SKB. Ya pastinya kan di masa-masa sekarang akan banyak tuh yang menawarkan grup-grup SKB, baik di Telegram, baik di WhatsApp atau di Facebook. Saya ikuti dan saya ikut bahas-bahas soal yang mereka dapat dan mereka sharingkan gitu. Lalu yang kelima, saya banyak menonton YouTube video-video yang di-sharingkan mengenai yang sudah mengikuti SKB, pastinya mengenai soal-soal matematika, pokoknya mengenai yang sudah pernah ikut. Jadi teman-teman, saya akan coba sharing nantinya gimana sih soal-soal yang keluar pada SKB matematika dan gimana penyelesaiannya. Sekaligus saya akan coba sharing gimana kemarin saya cara ngejawabnya supaya bisa menyelesaikannya dengan cepat, apalagi ketika angka-angka yang keluar itu angka-angka desimal. Oke, tetap ikuti ya video-video dari saya. Salam kenal, tetap semangat untuk berjuang SKB CPNS 2019, khususnya promosi guru matematika.